Kisah fiksi penganiayaan Ratna Sarumpait memantik perdebatan soal dugaan propaganda kebohongan yang digunakan kubu Prabowo Sandi dalam kampanye Pilpres 2019. Perdebatan ramai di media sosial. Kami hadirkan malam ini di studio. Sudah bergabung bersama saya. Di samping kiri saya ada Bang Ruhut Sitompul, anggota Bravo 5, tim pemenangan Jokowi Ma'ruf. Bang Ruhut, selamat malam. Malam. Terima kasih sudah hadir di sini. Jauh-jauh dari luar kota, terima kasih sudah hadir di sini. Kemudian juga ada Mustafa Nahrawardaya. Bang Tova, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Direktorat Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi, dan juga ada Mas Adi Prayitno, akademisi ilmu politik UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Halo Mas Adi, selamat malam. Halo Mbak Putri. Terima kasih sudah di sini. Bang Tova, Bang Ruhut, terima kasih sudah di sini. Perdebatan di media sosial mungkin kita pindahkan ke sini supaya jelas dan gamblang gitu ya. Sekarang malam ini sudah biru-biru nih, nuansanya sama. Sama kita, satu tim ini. Saya harap tidak terlalu panas perdebatannya. Bang Ruhut, tapi pertanyaan besarnya mengapa bisa sampai ada tuduhan bahwa kemudian ada propaganda? Iya, udahlah. Kalau kubu Pak Tova kita nggak usah lawan lah. Kaitan dengan mencari kebenaran. Jadi benar aja terus. Tapi udahlah, ini sebenarnya udah di ranah hukum, polisi sudah bekerja, kita ikutin aja lah. Kalau saya itu. Oke. Tapi bagaimanapun kan dari kubu Jokowi Ma'ruf tadi kemudian Mas Budi Mas Sujatmoko sayang tidak bisa hadir di sini, kemudian yang mengatakan ada dugaan propaganda, ada dugaan ini sengaja dibikin supaya, karena bagaimanapun melihat yang diuntungkan sekarang adalah kubu Jokowi Ma'ruf, katakanlah begitu. Ini ngomong Ratna Sarumpait kan? Ratna Sarumpait ada yang bisa ngatur. Itu superwoman loh kalau untuk yang aneh-aneh. Ya, tapi sepandai-pandai tupai meloncat, jatuh juga. Jadi kan itu aja. Jadi udahlah, sampai dikatakan, wah akibat itu dia jadi takut. Ya, dia jadi stres, dia nggak mau ngomong di mana-mana. Gile. Jadi Bang Ruhut dari awal juga sudah mengaku bahwa ini pura-pura. Kalau dari awal Bang Ruhut melihat informasinya dari awal yang katakan ada informasi soal dugaan penganiayaan, Bang Ruhut sudah curiga itu bohong. Oh iya kan, saya lihat di Twitter saya udah awal tunggu kalian. Ada di Twitter saya jelas saya katakan. Saya sebut tuh nama-nama yang orasi galak-galak itu, ya. Kan udah rahasia umum. Waktu mendengar ya peristiwa yang hoax ya dari Ratna Sarumpait yang cantik jelita itu, ya marah semua kan, dari kubu sebelah, dari tetanggaku marah semua kan. Tapi ngeri juga loh, yang marah itu Pak Prabowo, ya, yang marah itu didampingi oleh Pak Amin Rais, ada ketua Pak Joko, ada yang lain-lainnya, ya. Udah itu belum lagi yang di luar ikut marah-marah, ya. Ada Ferdinand, aku kira tadi sama Ferdinand Hutahayan. Kalau dia ada ini baru seru, ya. Dia marah-marahnya. Udah itu ada Hanum Rais, ya. Belum lagi Fadli John, ya. Belum lagi sama Fahri Hamzah. Aku maunya ketemu sama yang marah-marah ini, biar aku ceritakan, ya. Lucu kali kelihatan. Kenapa Bang Tova kurang marah memangnya? Oh, Tova enggak, kan itu aku kaget. Kenapa aku masih Tova? Tova dalam hal ini, aku bangga. Dia nggak ada komentar, taunya sekarang gua sama Tova, sohib gua ya. Tos. Jadi nggak rame. Bang Tova, tapi bagaimanapun kan sekarang setelah ini sudah diproses hukum, yang menyebarkan, yang membuat kebohongan juga sudah diproses hukum, tapi ternyata masih belum selesai eksesnya. Bahkan memang ada tudingan yang memang kembali mengarah kepada kubu Anda. Ya, sebenarnya secara garis besar kita semua itu tertipu sebenarnya. Kalau kita tidak semua tertipu, tentu sebagian sudah sadar di awal sebelum Ratna Sarumpait itu jumpa pers. Buktinya semua ramai kan setelah jumpa pers kan, waduh ternyata kita ketipu. Bahkan seorang Rizal Ramli saja yang dia juga tidak mendukung yang mana, yang nggak jelas, ketipu juga. Akhirnya minta maaf lah di Twitter kan. Banyak orang mengaku ketipu oleh saudari Ratna Sarumpait yang cantik jelita tadi. Kemudian sadar, oh kita tuh jadi korban penipuan semuanya. Oleh karena itu, kenapa kemudian orang menghubung-hubungkan atau tampaknya orang mengatakan begini, demikian. Ini kubunya Prabowo Sandi memanfaatkan gitu. Memanfaatkan bagaimana, kita pun juga bingung. Lalu saya menjawab, abang saya ini, kenapa kok kemudian Prabowo, Amin Rais, Hanum kok tiba-tiba cepat sekali merespon, bahkan kemudian jumpa pers. Inilah kecintaan Pak Prabowo terhadap tim sesnya. Ketika laporan dalam keadaan babak belur, apa mungkin kemudian kamu tuh visum dulu lah, lapor polisi dulu lah. Ya respon cepat itulah bukti seorang calon pemimpin itu cintanya seperti itu. Ini kita di Indonesia negara timur ya,
dengan hatinya, lalu mengunjungi, bertanya. Nah sekarang kalau yang bersangkutan mengaku begitu, karena sudah belasan tahun akrab beliau itu, Pak Prabowo dengan si cantik jelita Ratna Sarumpait, tentu secara kemanusiaan responnya bukan respon formal. Kamu visum dulu, kamu lapor dulu, kamu nggak begitu. Karena kondisinya saat itu wajahnya memang babak belur. Tapi memang cinta itu buta berarti ya, Bang Taufik? Ya cinta sebetulnya begitu. Ini cinta dalam politik juga begitu. Karena bisa ketipu karena memang banyak pertanyaan di luar sana. Kok bisa sih seorang Prabowo Subianto dia lama bergerak seorang mantan tentara, kemudian pasti tahu kronologi dan segala macam dan pasti melihat ada ini perlu saya jawab. Jangankan Pak Prabowo, Pak Wiranto saja, mohon maaf nih ya. Pak Wiranto saja ketika di Palu juga ketipu informasi kok. Nggak ada penjarahan tuh. Pak Wiranto mantan tentara juga, Panglima TNI juga. Jadi Pak Wiranto pun ketipu juga informasi, padahal ada penjarahan video di mana-mana. Ini maksudnya kemanusiaan, sisi kemanusiaan. Ketika dalam kondisi di Palu itu, kondisi psikologis psikisnya, orang lagi sedang sakit, ya, dia lagi sedih, ada musibah, lalu masa saya nunggu laporan polisi dulu deh untuk mengatakan ada penjarahan. Nggak begitu. Begitu juga ketika dalam aura politik seperti ini, Bu Ratna Sarumpait yang sudah belasan tahun kenal, nggak mungkinlah secara formal mengatakan kamu visum, kamu lapor polisi dulu, nanti kalau udah laporan polisi saya baru jumpa pers, nggak begitulah. Karena kalau saya misalkan saat ini, saya tiba suatu hari datang ke Bang Ruhut nih, Bang Ruhut, sudah dipukulin orang nih, wajah saya babak belur, masa kamu visum dulu ya, saya percaya, nggak percaya. Kira-kira gimana Bang Ruhut kalau didatangi Bang Taufik? Kita sudah lama kenal, masa begitu-begituan, yang jujur. Kira-kira gimana? Aku sudah bilang, kalau kubu sebelah itu mencari pembenaran, apalagi dimasukkan kepada Palu yang lagi bencana alam kita. Itu contoh. Ya. Contoh. Begitu juga Donggala dan Sigi. Tapi ini maaf sahabatku, ini betul-betul beda. Masalahnya janganlah kita lihat case per case. Tapi case ini, itu yang saya katakan ya, sebenarnya saya maunya nih ketemu karena mereka pada dilaporin ini. Ya, karena banyaknya yang cinta dengan Pak Jokowi. Dan sebelumnya coba ya kita pikirkan dulu, seorang Jokowi kan akhirnya semua maki-maki dia. Padahal itu simbol negara loh, itu presiden kita loh. Ya, kok itu betul. Yang kamu apa? Kok mudah sekali bisa percaya dengan hal gitu-gitu. Janganlah ya. Itu yang saya katakan tadi ya. Jangan cinta buta maksudnya. Jangan cinta buta. Sudah itu. Itu buat kedua kubu dong, tidak hanya kubu Prabowo Sandi saja. Enggak, kita negara hukum. Kalau saya kembali ke kita negara hukum aja kok. Ya, polisi sudah bekerja dan sebenarnya polisi bekerja setelah dia mengaku loh. Ya, nggak mungkin juga sebelum udah bekerja, tapi kan nggak tahu. Tiba-tiba ya dia melakukan kebohongan. Wah, baru semua sadar. Ini jangan ya. Kan sekarang ini mudah aja kok. Yang jadi masalah apa nih? Kan kami sudah minta maaf, sudahlah, kan itu. Jadi belum cukup itu. Jangan lupa, hukum itu bukan hanya milik Ahok. Saya singgung nih Ahok. Bukan hanya milik orang-orang lain yang patuh dengan hukum. Hukum ini milik kita semua. Giliran kalau kita sudah minta maaf, sudah clear, nggak baik. Jadi kemarin ya biarlah proses hukum berjalan, hormati. Kemarin itu saya ditanya di sebuah stasiun televisi, tanggapan Anda pertama kali, Anda katakan untuk kasus Ratna itu apa? Saya katakan saya terima kasih pada Ratna. Banyak sekali para pembohong di Indonesia itu nggak mau mengakui kalau dia berbohong. Tapi Ratna ini dengan sangat cepat hanya hitungan hari, dia langsung mengaku saya salah, saya berbohong, saya itu pembohong paling hebat saat ini karena berhasil menggoncangkan seluruh Indonesia. Bayangkan, banyak sekali orang bohong-bohongan sampai sekarang itu. Kapan mereka mau mengaku? Kapan mereka mau declare saya itu pembohong? Lah Ratna ini berani. Meskipun ada yang bilang kan dikejar polisi. Ya, polisi telah membocorkan penyelidikan mereka melalui beberapa lembar slide itu. Kemudian menyebabkan Mbak Ratna itu nggak bisa kemana-mana. Seandainya seluruh kasus itu dilakukan seperti itu, dibocorkan dulu penyelidikannya ke media sosial, pasti para terduga-terduga ini nggak berani berkutik. Seperti Mbak Ratna ini, coba misalnya kasus novel, ya kasus Hermansyah, kasus ulama-ulama itu, kalau penyelidikan dibocorin dulu seperti ini, berhenti itu kejadian, nggak akan lanjut lagi. Tapi kok ini cuma Ratna Sarumpait sang jelita, cantik jelita tadi. Jadi Mustafa, semua orang berbohong. Itu kalau cari pembenaran mereka paling jago. Betul, Kak. Tapi kita berterima kasih kita punya TNI yang kuat sebagai stabilitas, ya. Aman. Kita punya polisi sebagai Kamtibmas. Kebayang itu ulah si cantik jelita, ya. Apa yang terjadi? Hanum Rais si cantik juga.
Waduh, bisa mendampingi, inilah saya dokter, taunya dokter gigi. Ngeri kali, ya. Udah itu, Ratna, ingat nggak gara-gara kau? Saya ini besar di Bandung. Suku Jawa Barat itu, orang Sunda itu paling lemah lembut, santun. Kejadian di Bandung, diculik dibawa. Orang Bandung nggak begitu. Orang Bandung itu paling baik loh. Itu satu. Udah itu si Hanum ngomong apa lagi? Ini dia Cut Nyadin. Wah, ngeri kali. Saya juga kecil dibesarkan di Aceh. Cut Nyadin itu pahlawan nasional. Masa kan disamakan sama Ratna Sarumpait pembohong itu. Yang gini-gini. Jadi hati-hatilah. Mencari pembenaran itu hati-hati. Mulutmu harimaumu. Tapi memang masyarakat tuh euforia terlalu tinggi memang ya. Dulu tidak hanya siapa nama Ratna Sarumpait dianggap seperti siapa? Cut Nyadin, Pak Jokowi sama Nabi. Loh, itu masyarakat terlalu euforia. Presiden sampai dengan Nabi kan ngeri juga, Bang. Tapi enggak, presidennya Bapak rakyat. Ingat. Tapi beda dengan Nabi, Bang. Dengar, suara rakyat, suara Tuhan. Saya ulangi lagi, suara rakyat, suara Tuhan. Beliau sahabat rakyat dan Bapak rakyat. Betty, rada beda-beda tipis bisa. Tapi pahlawan nasional disamakan Cut Nyadin dengan pembohong yang sekarang, itu tadi dia katakan, orang sering berbohong. Itu bukan hanya berbohong, mau lari, akhirnya ketangkep. Kalau semua mengaku, penuh penjara. Buktinya baru satu Ratna Sarumpait masuk kan? Karena itu, ini pakar hukum nih, ini sahabat kami orang-orang hukum. Mesti ada 2 alat bukti yang kuat. Kalau dia lebih dari 2 alat bukti, karena itu terimalah nasib kau Ratna Sarumpait. Mas Adi, apa yang sekarang bergulir ternyata maafnya juga tidak cukup. Tapi apakah kemudian ada gium bahwa kebohongan yang ditanam terus-menerus kemudian akan menjadi kebenaran itu yang mungkin sedang digunakan sekarang oleh para politikus? Kalau Bang Ruhut dan Bang Nara itu sudah ketemu, diskusinya sebenarnya sudah selesai. Saya menambal kekurangan yang masih belum disampaikan sebenarnya. Sebenarnya kalau saya melihat ada beberapa hal yang bisa dinarasikan terkait soal dugaan propaganda. Misalnya soal Mbak Ratna Sarumpait. Kita tahu beliau ini adalah aktivis yang bukan hanya kali ini saja, tapi cukup malang melintang sejak zaman Orde Baru. Jadi orang bertanya-tanya, apakah kebohongannya ini alamiah atau tidak? Untuk apa berbohong dalam konteks ini? Toh dia adalah pemain lama dan nggak mungkin mempertaruhkan kredibilitasnya yang sudah bangun sepanjang dia hidup. Kemudian hanya untuk suatu hal yang iseng mungkin untuk suatu hal yang sensasional. Untuk apa? Karena Mbak Ratna sudah mendapatkan itu semua. Populer, hebat, dan diakui oleh banyak orang. Jadi wajar kalau kemudian ada orang yang menduga. Jangan-jangan ada sesuatu. Bahasa Arabnya mungkin ada syai'un. Nah, itu kalau melihat aktor pada yang saat bersamaan ini berkelindan dengan waktu yang tidak cukup jauh dari itu, disambutlah kira-kira dengan kubunya Bang Nara, ada Pak Prabowo, ada Pak Fadlizon, menyatakan bela sungkawa dan semacamnya. Aktor yang berdekatan menyatakan bela sungkawa, seakan-akan memang tidak terjadi secara alamiah. Jadi wajar kalau orang kemudian ini mengaitkan ada sesuatu yang behind screen yang kenapa? Memang tidak Terlalu tampak. banyak kebetulan kalau menurut Anda? Ya itu tidak terlampau kebetulan melihatnya. Ini kok sepertinya linier, serempak, dilakukan oleh orang yang sama, seiringan dan sejajar, kan begitu. Apalagi misalnya di luar kubunya Bang Nara ini nyaris tidak ada orang yang menyatakan bela sungkawa. Bang Luhut belum ada, teman-teman tim sukses Jokowi juga belum ada dan semacamnya. Apalagi misalnya ditegaskan dengan waktu konferensi pers Mbak Ratna, bahwa dia dibisiki oleh setan. Nah, nanti proses hukum itu harus dibuktikan. Setan itu siapa sebenarnya? Makhluk haluskah atau makhluk yang tampak? Ini perlu di-clearkan. Jadi polisi harus menjelaskan siapa setan itu. Itu menjadi tugas polisi sekarang. Apalagi misalnya yang keempat yang ingin saya tegaskan, bahwa terkait dengan propaganda ini memang kita baru menemukan bahwa polisi bergerak cepat saat ini, detail, sistematis, akurat gitu ya, dalam waktu yang cukup singkat. Seakan-akan memang ini bukan suatu hal yang alamiah dan kebetulan. Ada manifest yang sebenarnya tidak terbaca secara umum, yang bisa ditangkap oleh saya yang hanya melihat dari jauh. Ini pasti ada permainan di lingkuran ini. Sebab itu Bang Ruhut sama Bang Nara sebenarnya nggak mau jujur. Sebenarnya apa yang terjadi misalnya. Itulah yang kemudian diduga oleh beberapa orang. Maka muncul ada kaitkan ini propaganda mungkin karena terkait dengan tim suksesnya Pak Prabowo yang mengimpor dari luar segala macam.
upaya-upayanya hampir sama, mirip, narasinya memang terkesan mau flying victim kan kira-kira begitu, Mbak. Ala kulihal memang itu yang terjadi. Oke, pertanyaan masih yang sama. Playing victim itu masih laku nggak? Laku sekali sampai sekarang. Kalau nggak Jadi korban gitu ya? Betul. Kalau nggak laku ngapain? Ada pola-pola yang memang secara tampak terjadi belakangan. Oke, benar nggak sih ada yang diimpor? Nanti saya konfirmasi ke Bang Tova ya. Setelah jeda tetap di CNN Indonesia Prime News. Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Tadi saya menyambung yang disampaikan oleh Mas Adi. Ada dugaan kemudian ada tim sukses yang diimpor dari luar negeri, Rusia lah katakan. Ini menunjuk semua kepada tim Prabowo Sandi. Saya kira untuk semua tim ses itu ingin mencari pola yang sebaik-baiknya. Entah dalam negeri, luar negeri dan sebagainya itu sudah biasa lah. Dulu dalam pemilu 2014 kan sudah ditulis di media. Pemenang ini juga mengambil dari mana tim dari Amerika juga begitu. Dulu Pak SBY juga ditulis ngambil dari tim mana luar negeri, itu kan biasa aja kalau soal itu. Tetapi jadi ada ya yang impor, ada memang. Saya kurang tahu sampai hari ini, saya belum dapat informasi itu. Ya, semoga nanti lain waktu bisa saya informasikan. Tapi itu kewajaran. Semua tim ini yang terbaik. Soal luar negeri, dalam negeri, kan semua manusia yang kita ada yang kuliah ke luar negeri nanti kita soalkan juga nanti kan. Jadi biasa-biasa aja. Yang jelas ini sebenarnya kita semuanya korban. Jadi kami itu semua ingin ya supaya kita semua tuh siapa aja kitanya? Namanya juga kita korban kan? Kita korban kan dibohongin sama Ratna Sarumpait. Kita sebenarnya nggak tahu katakanlah playing victim. Sebenarnya yang playing victim kan Ratna Sarumpait. Masa sebuah korporasi playing victim, betapa bodohnya kan kita tahu lah kalau misalkan ada dugaan kayaknya yang rancang ini tim ses nih. Bodoh amat, masa kita nggak ngerti di situ ada CCTV, dia ada di rumah sakit yang sangat mentereng di Jakarta, nggak mungkin melakukan intik-intik yang sebodoh itu. Kalau mau kan dirancang yang serapi mungkin. Nah, itu yang punya alat, yang memiliki SDM ini kan kalau Pak Prabowo nggak punya. Oleh karena itu kemarin saya ditanya, kok dia nggak tabayun dulu ke Ratna Sarumpait? Sudah tabayun, sudah nanya. Bener nih, kamu dikebukin. Ya, maka dalam pertemuan itu Ratna mengaku iya. Maka kira-kira ya kita semua itu ngiranya omongannya betul. Maka dari itu saya bilang semuanya ketipu. Kalau kita udah tahu ketipu terus ngomong ke publik bahwa Ratna Sarumpait itu sebenarnya bohong, tapi saya omongan itu benar, ya enggak toh. Hoax itu ada dua. Begitu. Jadi hoax itu ada dua. Sesuatu yang ada dikatakan tidak ada. Yang kedua adalah sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Maka tadi saya katakan yang kasus Palu Bang, yang ada, yang tidak ada dikatakan ada, yang ada dikatakan tidak ada. Itu dua-duanya hoax samanya. Maka semua hati-hati. Maka kemarin Bang Ruhut ini mau kepleset ini pas ke pembentukan Bravo 5 ngomong ke wartawan tuh Gubernur Sumatera Barat mendukung Pak Jokowi 2 periode, ternyata bukan, diklarifikasi mendukung program sampai 2019, tapi pilihan kami nanti berbeda gitu. Udah diomongin, tulis Bang di koran. Memang betul. Betul. Di Suara Pembaruan sekarang hari gini, ini, bos, ya. Apa yang terjadi? Ya gimana? Deddy Miswar. Bukan contoh Sebentar. Bukan biar kau enak hidup ini anak tangga satu-satu kau langsung biar kuceritakan semua. Deddy Miswar. Enggak. Taunya sekarang tim sukses. Betul nggak? Tuan Guru Bajang. Enggak. Taunya sekarang bersama kami. Pak Dekarwo. Enggak. Sekarang tim sukses kita untuk Jawa Timur. Ya, begitu yang lain-lain. Termasuk Sumatera Barat. Kita mau bilang apa? Karena itu yang aku katakan. Kita boleh bicara, kita orang partai. Inilah bedanya Pak Jokowi dengan yang lain, termasuk Pak Prabowo. Kenapa? Pak Jokowi itu sahabat rakyat dan bapak rakyat. Ini semua punya partai, tapi melihat kerja keras, kerja ikhlas. Tunggu dulu bos, ya. Kerja dari hati yang paling baik dan kerja tuntas. Apa yang terjadi? Mereka lupa dengan partainya, melihat kenegarawanan Jokowi. Semua sekarang mau dukung Jokowi. Janganlah marah, tapi enggak. Yang kita mesti ulas ini dulu. Ini jagonya Mustafa dialih-alihkan. Udah tenang. Jadi enggak. Sebentar lah. Enggak, tunggu dong, ini pengamat kita dulu dong Mustafa. Enggak. Setengah menit aja. Misalkan nanti nih. Pak Iwan Prayitno nanti suatu saat ngomong, saya tidak mendukung Pak Jokowi untuk 2019. Merasa ketipu nggak? Sekarang aku mau tanya, sudah kejadian nggak?
Kan belum. Ya udah, Itulah tenang yang aja lah. terjadi pada Pak Enggak. Prabowo. Oh, enggak. Terjadi pada Beda Prabowo. itu, kasih contoh. Namanya bumerang. Enggak. Ini itu yang gua bilang tadi kasih contoh soal salah. Tapi enggak, ini kita undang pengamat. Oke. Ini generasi muda yang hebat, tokoh Madura. Oke, Mas. Apa yang dia katakan itulah sekarang ada di rakyat. Oke. Apalagi mereka akui kawan lama, sahabat lama, ya nggak mengira menipu, tapi tetap ingat itu Ratna Sarumpait sahabat kalian loh. Oke. Dan saya mau bilang apa? Yang aneh, lihat waktu pertama dia melakukan kebohongan. Belum Siapa? tahu, Bang. Belum tahu Bukan. bohong. Ya iyalah, belum tahu bohong lah. Iya. Ya, belum tahu bohong. Ah, gimana itu? Bagaimana? Ya maaf aja, itu simbol itu Pak Jokowi habis. Termasuk yang rencana hari ini Ferdinand Huta Barat. Utahayan, nggak berani datang, itu yang saya mau. Jadi apa yang dikatakan pengamat ini benar sekali. Itu juga rakyat. Apa itu? Waktu mendengar marah-marah. Sudah? Taunya merasa dibohongi, habis Ratna Sarumpait dijadiin pergedel. Malu dong, itu yang dibilang. Akhirnya apa? Ini ada desain, orang macam-macam bisa dong menilai itu. Karena sebagai seorang kawan, kasihan tuh Ratna tuh sekarang seperti layang-layang putus. Nggak ada yang megang talinya yang selama ini ada yang pegang. Itu yang dikatakan apa tadi? Flying victim. Apa? Tapi Apalagi yang kata dia ada setan yang enggak? membisikkan saya, kan itu kan? Tapi berdiri sendiri nggak kalau menurut Bang Ruhut? Apanya? Soal Ratna Sarumpait ini. Berdiri sendiri atau enggak? Tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Ini yang bikin mereka pusing sekarang. Tapi tolong jangan korbankan Ratna Sarumpait. Udahlah, ini hanya memberi contoh gini. Memimpin tim sukses karena calon presiden, udah begini bisa dikibulin. Apalagi nanti memimpin negara yang lebih besar ini. Kalau Anda bilang jangan korbankan Ratna Sarumpait, berarti ada di atasnya dong? Kita komentari sekarang. Sekarang bagian kita, Bang. Ya silakan. Jadi kata-kata si cantik jelita namanya Ratna Sarumpait. Seperti belaga yang putus. Belaga nggak tahu lagi namanya. Kejem banget padahal dulu. Dia mengatakan Ratna Sarumpait itu seperti layang-layang putus. Jadi seperti kita pedulikan. Nah, sekarang saya kasih contoh. Hari ini Wali Kota Pasuruan tangkap KPK, itu tim sesnya Pak Jokowi Ma'ruf, itu juga seperti layang putus, nggak dibela sama Jokowi Ma'ruf. Sama, Bang. Yang sifat tim ses seperti itu, kalau bermasalah dibuang. Maka oleh Pak Prabowo langsung dipecat itu. Enggak, nanti udahlah. ini? Jangan, saya mau bilang, semua partai politik, ini partai politik kan? Partai politik, dia tim sukses kami enggak pernah. Iya, tapi partai politik, jangan malu lah. Iya, benar. Semua partai politik apabila ada kadernya kena OTT, kena korupsi, menyiapkan lawyer. Kasihan nih Ratna, siapinlah lawyernya, Bos. Kalau yang Wali Kota Pasuruan tanya partainya apa, pasti udah siapin tim. Belum tapi pastikan, Bang. Klarifikasi dulu, bukan. Aku bilang pasti, karena itu aku ini orangnya selalu pasti aja. Udah itu, Bos ya, jangan dikaitkan dengan tim sukses. Apa urusannya? Ratna Sarumpait dikaitkan tim sukses nggak? Ratna Sarumpait dikaitkan dengan tim Bos, sukses nggak? kalau kalian itu sudah banyak malunya, Bos. Lah tadi katakan Aku tanyakan, udah banyak malunya. Gimana? Pagar 2019 ganti presiden. Itu bukan kami nggak terlibat, kan begitu kan? Ya, betul nggak? Neno bukan kami, ya. Alisera bukan kami, Ratna bukan kami, Rocky Gerung bukan kami. Tapi akhirnya apa? Tim sukses sekarang. Karena itu, betul. Ini kata-kata kau Putri, jangan lakukan kebohongan. Nanti ditutup lagi dengan kebohongan. Tutup lagi dengan kebohongan. Bohong-bohong terus. Akhirnya itu yang aku bilang. Sepintar-pintar tupai meloncat, akhirnya jatuh juga. Itulah Ratna Sarumpait. Oke, Mas Adi. Sebelum tagar. Karena kakak saya itu kemarin adalah juru bicara tagar itu. Cuma sekarang saya suruh mundur ya. Karena saya ikut gabung dengan tim ses. Karena kalau tidak gabung dengan tim ses, polisi akan menghadang deklarasi. Jadi abang jangan menjebelkan, jangan menghina polisi. Kalau ini tidak gabung dengan tim ses, itu deklarasi tagar dibubarkan sama polisi. Pilih mana? Bos, dibubarkan polisi atau gabung dengan tim sekarang ses? Tagar itu benar nggak? Benar, Wong, 2009. Benar. Kalau benar, ngapain mesti takut dibubarkan polisi? Katakanlah kebenaran itu. Langit boleh runtuh. Selama saya membela kebenaran, siapapun saya hadapin. Itu baru mantap. Saya ke Mas Adi dulu. Mas Adi, kita sudah mendengar ya. Kira-kira ini memang narasi yang terbangun sehari-hari, bagaimanapun oleh para politikus, dua kubu, Jokowi Ma'ruf dan juga Prabowo Sandi. Tapi apakah memang mereka memanfaatkan ingatan pendek publik sehingga dengan mudah membangun narasi, dimasukkan lagi yang lain, terus begitu menumpuk, dimainkan itu semua. Tapi apapun motif Mbak Ratna bikin hoax begitu, ini mesin politik dua kandidat sudah bergerak. Oke.
bukan hanya di level udara dan darat, di medsos, tawuran opininya sudah tidak terkonsolidasi. Oh, artinya kemarin kira-kira buat test case bagus ya? Kira-kira bagus. Oke. Jadi dalam tanda kutip cebong dan kampretnya ini sudah mulai hidup kembali dan relatifly sekarang sudah mulai berimbang. Kalau dulu agak sedikit kurang berimbang, Pak Prabowo dan teman-teman agak sedikit mendominasi. Tapi belakangan memang di mana ada cebong pasti ada kampret, kan kira-kira begitu. Narasinya sudah jelas. Yang ingin saya tegaskan soal dugaan propaganda. Secara normatif memang kita harus akui bahwa propaganda itu adalah pesan politik yang sengaja ingin untuk merubah pikiran dan tindakan politik seseorang. Narasi yang dibangun itu tidak objektif. Dia manipulatif, menyampaikan sesuatu yang itu bisa mengaduk-ngaduk perasaan rakyat. Karena itu naratifnya begitu, yang disebut dengan propaganda. Maka muncul istilah yang disebut dengan name calling sebagai bagian dari teknik propaganda. Apa? Satu sebutan buruk kepada kandidat lawan yang memang disasar. Misalnya, ketika kemudian Mbak Ratna menyebarkan hoax, sebelum ada klarifikasi, muncul istilah, oh negara ini tidak hadir. Nah, kan kira-kira begitu. Itu sejenis name calling yang bisa disematkan kepada kelompok yang ingin disasar. Ini secara normatif ya Bang Narang, bukan soal apa. Inilah yang kemudian memang harus dijelaskan kepada publik. Secara normatif apapun yang terjadi, memang arah mata anginnya agak kurang menguntungkan kepada Pak Prabowo. Tergantung memang ke depan bagaimana Pak Prabowo dan tim untuk kali ini membangun. Masih dinamis karena masih dinamis. Kan? Tergantung apakah mampu membalikkan fakta yang sedang berkembang, recovery issue lah kira-kira begitu. Tentu dengan isu-isu yang lebih masuk akal dan rasional. Itu yang kemudian ingin kita tegaskan kepada publik. Bahwa karena dari sudut pandang manapun, ini memang tidak terjadi alamiah Mbak. Tergantung bagaimana Bang Nara, timnya Prabowo yang lain, mampu mengcover isu yang memang agak kurang berkenan mereka ini belakangan. Karena suka nggak suka, tim seberat Barcelona sering kena badai. Tapi dia mampu di akhir-akhir. Mungkin last minus ditambahan waktu 3 menit, 4 menit. Kira-kira begitu Bang. Tapi sudah mulai mampu. Karena ini kawan yang gitu-gitu dia nggak terlibat. Sekarang dia yang ditampilkan. Karena kalau yang lain itu ditampilkan, kusi kan dia yang terlibat. Kalau ini enggak lah. Dia memang enggak, jadi enak dia ngomong. Pertanyaan sekarang, apakah memang benar di zaman yang maju ini justru kita, masyarakat agak sulit membedakan mana yang kebenaran, mana yang kebohongan? Nanti dijawab Mas Adi ya, tetap di CNN Indonesia Prime News. Ya, Anda kembali di CNN Indonesia Prime News. Kita semua masih membahas soal dugaan propaganda dari kebohongan yang kemudian diakui oleh seorang Ratna Sarumpait. Dua pihak ini sudah mengaku memang tidak ada propaganda. Tapi saya ke Mas Adi sekarang. Mas Adi, bagaimanapun apakah memang benar bahwa saat ini sudah semakin sulit untuk melihat mana yang kebenaran, kemudian mana yang kebohongan, karena semuanya tampak begitu solid, tampak begitu valid ya dalam tanda kutip. Benar bohong sekarang itu menjadi sebuah selera, bukan soal objektivitas Mbak Putri. Oh gitu? Soal selera. Misalnya jelas ini Mbak Ratna sudah melakukan hoax, tapi ada saja narasi-narasi yang di belakang untuk coba dibangun sebagai bagian dari counter opini yang sedang berkembang. Misalnya, orang masih banyak yang tidak percaya Mbak Ratna yang jagoan sama Pak Luhut aja bisa ngelawan, kira-kira begitu. Ini kok secara jujur mengakui dia melakukan kebohongan dan terbuka. Di belakang itu seakan-akan untuk sesuatu yang pasti untuk sesuatu dia yang sudah pasti. Tahu resikonya apa. Betul. Gitu ya. Orang menduganya ini pasti ada sesuatu yang kuat di belakang Mbak Ratna yang melakukan pressure, tindakan-tindakan yang mungkin dia tidak bisa kendalikan. Makanya muncul istilah setan itu semakin melengkapi dugaan-dugaan itu. Itulah yang kemudian saya baca. Anehnya sekarang mau terpelajar atau tidak, buruk dan baik menjadi sebuah selera, bukan tingkat objektivitas, bukan apa yang terjadi, tapi narasi-narasi yang dibangun di belakang. Apakah sesuai dengan selera kita atau tidak, itu maksudnya? Dan sekarang mainstreamnya adalah bukan hanya media mainstream seperti CNN dan yang lain, tapi di medsos mainnya, kuat-kuatan di situ. Inilah yang saya kira di banyak kampus, ya, di kelas saya juga berdiskusi tentang gini. Mahasiswa juga banyak yang nggak percaya bahwa Mbak Ratna ini melakukan suatu kecerobohan yang sangat luar biasa. Mesti mereka mencari bukti bahwa ini tidak benar, kira-kira begitu. Inilah yang kemudian saya menebalkan sebuah keyakinan bahwa soal baik dan benar di politik kita menjadi hanya sebatas sebuah selera. Bukan soal sesuatu yang memang ingin dicari kebenaran. Dan kebenaran yang hakiki hanya di dunia kampus, di dunia akademis, mungkin di agama. Di politik menjadi samar-samar gitu loh. Bang Tova, kalau misalnya ini kemudian terus bergulir dan menjadi analisis yang semakin liar,
semua orang pasti menunjuk akan ke Prabowo Sandi, pasti menunjuk itu, dan itu akan sangat-sangat merugikan. Apa yang akan dilakukan sekarang? Jadi ada seorang menteri zaman Nazi namanya Joseph Goebbels. Dialah yang kemudian membentuk namanya disebut menteri propaganda karena memang dia jagonya. Dia membuat kebohongan-kebohongan, memerintahkan pasukan Nazi untuk membuat kebohongan terhadap orang Yahudi. Sehingga orang Yahudi ini menjadi korban atas upaya propaganda yang dilakukan oleh Joseph Goebbels. Maka muncul istilah, kalau kebohongan yang diulang-ulang terus-menerus, maka orang akan percaya bahwa itu benar. Maka orang Yahudi kemudian diusir di mana-mana, ngumpul di Palestina sampai sekarang menjadi masalah yang rumit sekali. Sama dengan ini. Nah, waktu si Ratna si cantik jelita itu belum ketahuan bohongnya, narasinya masih imbang. Begitu dia ngomong bohong, saya bohong paling wahid di Indonesia ini, lalu Prabowo menjadi pihak yang paling tertuduh. Padahal ini sebuah kebohongan, belum tentu ini belum terbukti juga. Tapi ini kalau diulang-ulang sampai nanti pemilu, sampai April 2019, orang akan percaya sesuai dengan teori Joseph Goebbels, bahwa kalau kebohongan diulang-ulang, orang percaya bahwa Prabowo itu menyeting ini semua. Ini tampaknya memang sudah ada pihak tertentu, saya nggak tahu siapa, saya tidak menuduh manapun yang merancang ini supaya Prabowo... Pihak lawan maksudnya? Ya enggak, lawan kan banyak, lawan itu tidak ini aja, lawan banyak, kan ada pihak-pihak yang diuntungkan oleh kekuasaan. Jadi tidak harus petahana, tapi pihak-pihak yang diuntungkan oleh kekuasaan. Yang ketiga, soal benar dan batil dan hak. Itu di Al-Quran, mohon maaf, saya tidak mengguru ya, Al-Baqarah 42 Bang. Ini beda agama tapi saya ngomongin. Ya, saya belajar hukum Islam. Wala talbisul haqqo wala taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Ya. Apa itu? Jangan campur adukkan antara yang hak dan yang batil. Jangan tutupi kebenaran padahal kamu mengetahui. Ini Allah yang bilang ya. Dan ini terbukti sekarang. Yang benar, yang salah, hak dan batil ini dicampur adukkan supaya situasi pemilu ini menjadi kacau balau. Kan dan itu yang memang terjadi Bang Nara. Betul. Saya yakin sekali ini ada yang rancang. Siapa yang mencampur adukan? Ada pihak tertentu, saya tidak menunjuk orang, tapi ini dugaan. Ini dugaan. Pihak lawan. Dugaan. Ini kemungkinan yang diinginkan. Pihak Anda sama sekali tidak melakukan itu juga. Oh, mana mungkin orang melanjang. Itu sangat berisiko sekali. Yang saya khawatirkan adalah nanti ada pihak lain, pihak ketiga yang tepuk tangan. Ini loh, antara paslon 1, paslon 2, meskipun dalam polling paslon 2 selalu menang di mana-mana, tapi ini dibuat berkelahi dua-duanya. Ya, sehingga nanti ada dugaan, jangan-jangan nanti ada curigaan lagi, ini Pak Jokowi yang rancang, jangan-jangan timnya Pak Jokowi yang rancang supaya paslon 2 turun pollingnya. Nanti ada dugaan seperti itu di belakang nanti. Memang seperti itu yang diinginkan kemungkinan supaya kita berkelahi, pemilu kemudian kacau mungkin diundur dan sebagainya. Itulah perancang-perancang yang saya tidak tahu ini golongan yang silent, yang gelap, yang invisible man, kita nggak ngerti siapa mereka. Tapi saya yakin Bang Ruhut akan bijaksana wise menjawab pertanyaan ini. Oke, Bang Ruhut. Jadi saya begini aja lah, kalau sahabat saya Mustafa, ini dia ahli pidana loh, ya, kriminolog, orang hebat. Tapi saya ingin mengatakan ini sudah terjadi, ya. Kita negara hukum, saya gitu aja daripada kita cari pembenaran terus. Setuju. Ya, hukum itu milik kita semua, kita harus taat. Ya, jangan, ya itulah saya kasih contoh. Ahok sudah minta maaf, hukum penjarakan dia, itu fakta. Sekarang, kami dibohongi oleh Ratna Sarumpait. Kami udah minta maaf. Udahlah, kami udah minta maaf. Oh, nggak bisa. Tegakkan hukum. Kita negara hukum. Karena itu saya mohon, ya, polisi kita sudah bekerja. Patuhilah. Yang selama ini aneh-aneh, dia nggak ikut aneh-aneh itu. Ini indra keenamnya hebat. Ya, yang aneh-aneh itu dukung tapi betul polisi, loh, kalau misalnya mau dilihat yang biasanya sangat-sangat reaktif kan seorang Mustafa Narawanda. Saya belajar di beliau. Kali ini ngerem ya. Pasal 55 ayat 1 Bang, kalau seseorang yang bisa dipidana adalah satu pelaku yang menyuruh dan yang ikut serta. Turut serta. Dan antara pelaku dan turut serta ini beti. Nah, beda-beda tipis hukumannya. Jadi sudahlah, Pak Amin Rais sudah dipanggil, datang Pak, karena nanti jangan sampai 2 kali enggak taunya upaya paksa. Bapak apapun tokoh, ya, putri Pak Amin Rais kalau dipanggil datang. Begitu juga Ferdinand Utayan datang kau, ya, Fadli John datang kau. Jangan, wah, saya wakil ketua DPR. Begitu personal nih kayaknya yang Ferdinand datang, semua nih enggak, yang rame-rame itulah datanglah, termasuk Pak Prabowo. Ya, nanti kalau dipanggil datang juga. Kalau bagian Pak Ferdinand agak kencang suaranya tadi. Bukan, Sandi juga ya. Tolong ya, nanti kalau apa datang. Sandi apa salahnya? Dia ikut juga. Nah, ya, datang lah. Kita kan negara hukum. Sandi malah melaporkan dia.
Tapi kan memang ada kemudian 17 nama yang dilaporkan itu dan sekarang sudah mulai ada proses. Apa yang dilakukan oleh tim Prabowo Sandi? Apakah menyiapkan lawyer? Karena saya yakin Pak Prabowo pasti memang mengerti hukum, taat hukum, pasti Pak Prabowo sendiri juga akan ketika dipanggil pasti akan datang. Bagaimana dengan yang lain-lain? Yang melaporkan ini juga kawan-kawan saya juga. Fahrat Abbas, kawan saya sejak muda, melaporkan berapa orang itu 17 orang. Mas Saur, kawan saya juga sama-sama sering di televisi ketemu. Saya nggak tahu beliau laporkan nggak ya? Jadi saya sampai hari ini saya belum update ya, karena saya keliling ke berbagai kota, jadi saya belum update. Nanti besok insya Allah saya akan ketemu apa yang dilakukan. Sampai hari ini saya belum update betul. Saya baru mendarat juga sama beliau, belum mendarat dari luar kota, jadi belum tahu. Tapi insya Allah kita hadapi dengan gentle lah. Ini yang salah pasti tidak akan dilakukan lah. Tidak mungkin sebesar Pak Prabowo, Pak Fadlizon, Pak Amin Rais, Hanum Rais, apalagi Pak Sandiaga yang ganteng dicintai emak-emak se-Indonesia melakukan kejahatan tanda petik. Tapi aku dengar sekarang gara-gara itu emak-emak jadi kurang. Jadi kurang. Oh iya betul. Jadi diganti ibu-ibu. Kalau saya terakhir begini, Bu, Mas Adi silakan. Tentu kita tidak ingin seperti keledai jatuh di lubang yang sama kedua kalinya. Cukuplah satu periode aja berarti ya. Maksud saya cukuplah Mbak Ratna nih yang sudah melakukan jangan korbankan pendukung yang lain. Yang lain memang harus stop, terutama di level elit. Kita ingat kampanye damai sudah kita tanda tangani. Jadi stop lah. Dan tentu saja Bang Nara, susu yang sudah tumpah ini tidak mungkin kita tanggung terus menerus. Kunci di sebelah hanya Bang Ruth saja. Kalau Bang Ruth ini adem, semua adem. Yakin. Oke, baik. Terima kasih Bang Ruth, Bang Tova, terima kasih banyak Mas Adi. Terima kasih banyak malam hari ini. Iya, dan kebohongan dengan tujuan tertentu adalah yang terburuk tapi sekaligus paling menguntungkan. Begitu yang pernah diungkap Finley Peter Dunn, penulis asal Amerika Serikat. Semoga ini tidak menjadi justifikasi untuk meraih tujuan tanpa landasan kejujuran. CNN Indonesia Prime News segera kembali.